Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dengan NIM 22234121025. Saya merupakan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 3 di Universitas Islam Makassar. Di Universitas Islam Makassar saya mengambil prodi informatika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa rakitan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Saripudin Bako, Eskom MT. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai. Nah, ini dia tugas dari ujian tengah semester mata kuliah bahasa rakitan, yaitu dengan adanya instruksi. Yang pertama, setiap mahasiswa itu harus mengetik coding program dari bahasa rakitan. Nah, codingannya itu seperti ini, teman-teman. Nanti akan dicoba di aplikasi EMU 8086. Kemudian yang pertama tugasnya itu adalah harus menjelaskan fungsi coding dari program EMU 8086 pada baris sesuai instruksinya. Kemudian yang kedua, jika terjadi error, maka saya harus menjelaskan akibat terjadinya error. Ketiga, harus mengungkapkan hasil output program yang saya buat. Kemudian yang keempat itu presentasi minimal 10-15 menit dan tentunya harus ada kata penutup di presentasi. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi atau software dari EMU 8086. Nah, saya sudah ketikkan program yang telah diberikan di tugas ujian tengah semester di sini. Nah, dari program ini saya sudah ketikkan di aplikasi EMU 8086. Nah, teman-teman semua langsung saja ke perintah yang pertama. Di sini ada org 100H. Org 100H ini berfungsi untuk menyediakan 100 KB ketika program dijalankan. Kemudian ada perintah start. Perintah start ini berfungsi untuk memulai program. Kemudian ada JMP input. Nah, JMP input ini berfungsi untuk melompat ke input gitu. Jadi karena nanti programnya harus ada nilai yang dimasukkan, jadi kita perlu menggunakan perintah JMP input. Kemudian di sini ada nilai 1 db, masukkan angka nilai 1, kemudian ada simbol dari dolar. Nah, nilai 1 ini sebenarnya hanya nama, tapi kalau perintah db ini fungsinya untuk menyalin atau menampilkan karakter string yang nanti akan ditampilkan ketika program dijalankan. Nah, jadi masukkan angka nilai 1 ini karakter string yang akan nanti ditampilkan ketika dijalankan programnya. Nah, di sini perintah dari simbol dolar itu berfungsi untuk menyimpan nilai counter. Nah, menyimpan nilai counter dari mana? Dari nilai input yang dimasukkan melalui keyboard. Dia disimpan di perintah karakter atau simbol dari dolar. Kemudian ada nilai 2 dan hasil. Ini perintahnya sama saja seperti nilai 1 karena fungsi-fungsi dari ini sama, digunakannya itu sama saja. Nah, kita langsung ke sini. Nah, di sini ada input. Nah, input ini untuk perintah memasukkan nanti angka atau data melalui keyboard. Nah, maka perlu diberikan perintah input. Nah, untuk selanjutnya itu ada perintah move AH09H. Perintah move itu berfungsi untuk menyalin satu operan ke operan lain. Nah, ini juga bisa disebut dengan transfer data, instruksi transfer data maksud saya. Kemudian sumber tujuannya itu bisa berupa nilai register atau operan memori. Nah, tapi memang saya ini belum terlalu memahami khususnya tentang bahasa rakitan ini. Perintah ini khususnya perintah-perintah seperti ini tuh saya sebenarnya kurang memahami ya. Tapi yang saya ketahui bahwa perintah move AH09H ini fungsinya itu untuk memasukkan input melalui keyboard gitu. Jadi ketika harus ada data yang dimasukkan melalui keyboard, dia harus menggunakan perintah ini. Kemudian selanjutnya itu ada move dx. Nah, ini yang ini
move dx offset nilai. Artinya apa? Artinya perintah ini akan mengakses nilai 1 yang tadi dimasukkan melalui keyboard, dia diakses di perintah ini. Nah, kemudian perintah in21h yang ini nih. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan hasil atau nilai dari nilai 1 yang telah diinput melalui keyboard tadi. Nah, kemudian perintah move AH01H itu berfungsi untuk single step. Nah, yang saya baca 01H ini fungsinya untuk single step atau membaca karakter tanpa enter. Jadi ketika user ini memasukkan angka misalnya 1 atau 2 di nilai 1, maka dia itu akan langsung membaca walaupun kita user itu belum mengenter si perintah di program ini. Nah, kemudian ini ada in21h sama untuk menampilkan hasil dari data yang tadi dimasukkan di nilai 1. Perintah selanjutnya di sini ada move BLAL. Nah, perintah move BLAL ini berfungsi untuk menyalin nilai ASCII. Nah, dalam bahasa mesin atau bahasa rakitan itu ada yang dikenal dengan nama nilai ASCII. Nilai ASCII itu membaca karakter dari huruf itu baik dari huruf kapital ataupun huruf kecil, kemudian ada angka dan juga ada simbol. Nah, di sini ada move itu untuk perintah dari move BLAL. Kemudian selanjutnya ada sub BL30H. Nah, jika tadi ini berfungsi untuk menyalin karakter ASCII, kalau ini mengkonversi nilai ASCII karakter pertama menjadi nilai numerik. Nah, ini fungsi dari sub AL30H. Kemudian selanjutnya di sini ada move AH09H. Nah, ini fungsinya sama saja seperti yang tadi. Itu untuk membaca atau bisa memasukkan, user bisa memasukkan data melalui keyboard. Kemudian selanjutnya di sini ada move dx offset nilai 2. Ini sama juga seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berarti dia dapat mengakses dari nilai 2 yang telah dimasukkan di data gitu. Kemudian ada in21h, berarti dia menampilkan hasil yang sudah dimasukkan di data ketika program dijalankan. Oke, selanjutnya di sini ada perintah move AH01H. Nah, perintah ini sama ya seperti yang ini juga. Dia berarti sebagai single step atau membaca karakter tanpa enter gitu. Jadi walaupun nanti kita memasukkan angka, dia berarti langsung terbaca gitu angkanya. Kemudian ada in21h, sama juga seperti ini. Berarti untuk menampilkan hasil ketika nanti program dijalankan. Nah, kemudian ada sub AL30H. Nah, teman-teman di sini ada sub BL yang pertama tadi, di sini kemudian ada sub AL. Nah, perbedaannya adalah ketika sub BL itu hanya untuk menyimpan data, sedangkan sub AL itu dia berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmetika. Nah, karena kan namanya juga akumulator law. Jadi, melakukan perhitungan aritmetika. Karena di sini kan perhitungan antara nilai 1 dan nilai 2, maka diperlukanlah yang namanya perintah untuk melakukan perhitungan aritmetika. Kemudian di sini ada add BLAL, berarti dia menambahkan nilai ASCII tadi kepada perhitungan tadi, perhitungan dari sub AL30H gitu. Selanjutnya di sini ada perintah tampil untuk menampilkan hasil perjumlahan dari nilai 1 dengan nilai 2. Nah, ada perintah move AH09H lagi, perintah untuk memasukkan dari keyboard. Kemudian ada move dx yang mengakses nilai dari hasil. Nah, hasilnya itu kan tadi dari penjumlahan ini nih, sub AL, kemudian ada add BL. Nah, dia tuh dijumlahkan, kemudian baru ditampilkan di sini. Nah, ditampilkannya melalui apa? Melalui in21h ini. Nah, kemudian di sini ada perintah dari move AH02H. Nah, perintah move AH02H ini
berarti dia memakai sistem dari 02H gitu. Sama saja sih sebenarnya, perintahnya itu mirip-mirip dengan mov AH 09H gitu, tapi dia menggunakan sistemnya itu di 02H. Kemudian untuk selanjutnya ada mov DL BL, artinya dia memasukkan nilai hasil ini ke dalam BL. Nah, kemudian nilai hasil itu dikonversikan melalui perintah add DL30H. Dia dikonversikan ke dalam karakter ASCII yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari hasil itu maka langsung ditampilkan melalui IN21H yang akan menampilkan nilai hasil. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada akhir. Nah, artinya program ini akan berakhir ketika IN21H ini melanjutkan atau menyampaikan perintah kepada sistem operasi DOS. Karena kan IN21H ini kan mengakhiri program juga bisa, dia menampilkan juga bisa. Jadi menampilkan sekaligus menyelesaikan program gitu. Nah, dia menyampaikan ke sistem operasi, maka sistem operasi itu kan melanjutkan penyampaian itu melalui IN20H. Nah, maka program selesai. Nah, diakhirilah dengan end star. Berarti program ini sudah selesai. Nah, itu dia penjelasan mengenai program ini. Nah, sekarang kita coba untuk memulai menjalankan programnya dengan cara apa? Dengan cara kita harus mengklik emulate ini. Nah, tunggu sebentar. Nah, maka di sini akan ada perintah run. Nah, kita klik perintah run ini, maka program ini akan menampilkan yang pertama ini, masukkan angka 1. Nah, masukkan angka 1 itu kan sesuai perintah yang ini ya, teman-teman. Ada perintah dari nilai DB ini, masukkan angka 1. Ketika kita masukkan angka 1, misalnya angka 2, salah, harusnya di sini 2. Nah, dia akan melanjutkan program langsung ke nilai 2. Nah, tanpa menggunakan enter. Tanpa menggunakan enter ya, teman-teman. Karena apa? Karena perintah dari move AH01H ini. Dia tidak usah menggunakan enter untuk melanjutkan perintah memasukkan angka selanjutnya. Nah, kita coba sekarang kita mengetik angka 1. Sebentar. Nah, maka hasilnya adalah 3. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, ini perhitungan penjumlahan, teman-teman. Aritmatika penjumlahan. Kita oke. Nah, ini hasil dari penjalanan program yang telah saya jelaskan tadi. Dia akan menambahkan hasil dari nilai 1 dengan nilai 2. Oh ya, teman-teman, karena dari perintah dari tugas ujian tengah semester ini kan ada petunjuk, yaitu jika terjadi kesalahan atau error, Anda jelaskan sebab terjadinya error. Nah, tapi dari program yang telah saya buat ini, yang saya juga berdasarkan codingan ini, itu tidak menemukan error, teman-teman. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan errornya di mana program ini, karena memang saya tidak menemukan error. Tapi kita coba misalnya kita tambahkan error gitu ya di program ini ya, apa yang akan terjadi gitu. Misalnya di sini nilai 1 dB ini misalnya saya tambahkan koma. Nah, apa yang akan terjadi gitu ketika program dijalankan? Kita coba klik emulate. Nah, maka di sini akan ada perintah atau petunjuk langsung dari program atau aplikasi EMU 8086 ini bahwa adanya illegal instruction. Jadi harus dibenarkan gitu, perintah di nilai ini harus dibenarkan. Nah, kita coba benarkan. Nah, kita coba lagi. Nah, maka langsung tidak error lagi gitu. Jadi memang ketika ada error di program yang dijalankan itu akan ada instruksi untuk kita memperbaiki program yang telah kita buat, seperti itu. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Rakitan. Mudah-mudahan dengan video yang telah saya sampaikan itu dapat memberikan wawasan untuk diri saya sendiri
khususnya umumnya untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.